Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out. Setelah di chapter sebelumnya Narumi meminta Kamakiri untuk mengikutinya, Kamakiri tetap menolak Narumi. Narumi berkata jika dia akan menyerang Suzuran. Kamakiri terdiam. Narumi berkata jika ia serius dan berharap Kamakiri akan membantunya. Namun Kamakiri tetap saja menolak ajakan Narumi. Narumi hanya memandang rumah Kamakiri sambil memakan onigiri. Sementara itu, di atap Suzuran, Izaki memandang tembok dengan kesal. Dia dihadang siswa Suzuran anak kelas 2. Siswa itu mengejek Izaki karena mengikuti Genji, sedangkan Genji sendiri selalu dikalahkan Rindaman. Dan sekalipun Genji dapat mengalahkan Serizawa, anak-anak di Suzuran masih banyak yang tidak mengikuti Genji. Izaki mengancam siswa itu untuk tidak menghalanginya. Siswa itu memperingatkan Izaki jika Serizawa tidak akan diam saja. Sementara itu, Genji malah sedang asyik bermain bersama Chuta dan Makise. Izaki mulai menceramahi Genji. Apakah dia serius meraih puncak Suzuran? Atau itu hanya omong kosong saja? Genji kaget mendengar itu. Izaki berkata dengan keras jika dia mengikuti Genji untuk merubahnya menjadi pemimpin Suzuran. Namun Genji hanya diam saja dan hanya bermain-main saja. Genji berkata jika dia akan melakukan itu setelah dia mengalahkan Rindaman. Izaki semakin serius dengan Genji. Genji mungkin dapat mengalahkan Serizawa dan membawa dia lebih dekat menaklukkan Suzuran. Tapi Genji hanya bermain-main saja dengan Rindaman, dan dia tidak ada kemajuan sama sekali. Dan situasinya semakin buruk karena anak kelas 1 tidak ada yang mengikutinya. Izaki pun menyuruh Genji untuk pergi ke atap. Di sana dia akan memahami situasi di Suzuran saat ini. Genji pun pergi ke atap Suzuran. Dia melihat tembok yang sebelumnya bertuliskan penguasa Suzuran adalah Genji, kini telah dicoret-coret. Izaki berkata kepada Genji jika dia tidak bergerak, dia tidak akan mengikuti Genji lagi. Sementara itu, di sebuah minimarket, Kawanishi telah membeli minuman. Dia pun mabuk. Dia berpikir hidupnya kini tanpa tujuan. Tidak ada orang yang mau memperkerjakan seorang pembunuh. Dia bertemu dengan berandalan yang masa sekolah pernah diajar oleh Kawanishi. Dia pun mengajak Kawanishi ke halaman kosong dan berduel. Kawanishi mampu menumbangkan salah satu dari mereka, dan akhirnya Kawanishi dikeroyok oleh mereka. Nampak seseorang sedang naik sepeda berhenti ketika berandalan itu menyebut nama Suzuran. Pria itu langsung berlari dan menghajar berandalan itu. Yaps, dia adalah binatang buas Suzuran, Tamao Serizawa. Salah satu dari mereka berkata untuk tidak takut dengan Serizawa. Dia pun berlari dan menghajar Serizawa. Namun Serizawa dapat menghindar dan langsung melemparkan orang itu sangat jauh. Teman-teman mereka pun ketakutan dan menggendong pria itu. Serizawa menghampiri Kawanishi. Awalnya Serizawa tidak menyadari jika itu Kawanishi, dan akhirnya dia pun mengenalinya. Sementara itu, Genji yang sedang bosan di Suzuran memutuskan untuk membolos di hari itu. Chuta mengingatkan untuk tidak bolos sekolah, namun Genji tidak peduli dengan itu.
Di saat Genji melewati seorang pengendara motor, pria itu bertanya nama Genji. Dia pun tidak percaya jika Genji mengalahkan Serizawa. Dia tidak keren sama sekali. Yaps, dia adalah Kuga Youji dari Kawada 2. Juta pun menyadari jika dia adalah salah satu pria terkuat di Kawada. Tiba-tiba Kuga menonjok Genji sampai terjatuh. Kuga berkata jika dia ingin melawan pria terkuat. Sementara itu, di pinggiran sungai, Serizawa dan Kawanishi sedang mengobrol. Kawanishi bertanya, apakah Serizawa sudah menguasai Suzuran? Serizawa berkata, jika dia telah dikalahkan oleh murid pindahan. Serizawa pun meninggalkan Kawanishi. Sebelum jauh, Kawanishi bertanya kepada Serizawa, apakah dia mengikuti pria itu? Dan yaps, Serizawa berkata, ya, dia mengikutinya. Genji sedang bertarung dengan Kuga. Kuga menghajar Genji. Dia berpikir Genji terlalu lemah. Kuga menendang Genji sampai terpental. Sedangkan Juta mengkhawatirkan Genji jika dia akan kalah dari pertarungan itu. Genji menyuruh Juta untuk diam saja dan lihat apa yang akan terjadi. Kuga benar-benar tidak percaya jika Genji dapat mengalahkan Serizawa. Dia pun membalikkan keadaan. Saat Genji akan memukul Kuga, perutnya ditendang dengan keras. Kuga pun melancarkan pukulan dengan keras. Namun Genji melindungi dengan kepalanya. Kuga kesakitan setelah menunjuk kepala Genji. Saat Kuga lengah, Genji pun membalas Kuga dengan jurus andalannya. Kuga jatuh dan tak sadarkan diri. Genji berkata, dia tidak akan kalah, baik itu soal keren ataupun pertarungan. Sedangkan Juta sangat mengkhawatirkan Genji. Setelah itu, Genji pun menyiram tubuh Kuga. Dia pun terbangun. Genji rela menunggu Kuga bangun untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Kuga baru sadar jika dia telah dikalahkan. Genji pun berkata, siapa yang terkuat di sekolahnya? Kuga menjawab, dia yang terkuat. Genji pun bertanya lagi, jadi siapa yang terkuat saat ini? Kuga pun masih menjawab jika dirinya masih yang terkuat di kota ini. Dia pun memperingati Genji jika dia telah mengetahui gerakan dari Genji, dan suatu saat dia akan mengalahkannya. Kuga pun pergi meninggalkan Genji dan Juta. Juta bertanya, kenapa Genji ingin mencari pria terkuat? Ternyata Genji mempunyai ide yang bagus. Sedangkan di jalan, Kuga benar-benar mengingat nama Genji. Di tempat lain, Kamakiri baru saja berkencan dengan seorang cewek pengendara motor. Namun di sana ia telah ditunggu oleh Narumi. Narumi bertanya kepada Kamakiri, apakah dia telah berubah pikiran? Kamakiri berkata jika dia tetap tidak akan mengikuti Narumi untuk melawan Suzuran. Narumi berkata, lalu untuk apa dia masuk ke Hosen? Apakah kau takut ditusuk? Ternyata Kamakiri ikut serta dalam pertarungan Suzuran dan Hosen, dan dia melihat tepat di depan matanya jika Makio tengah ditusuk Kawanishi. Kamakiri membantah itu. Namun Narumi berkata jika Kamakiri sebagai seorang pengecut dan berlindung di balik wanita. Kamakiri pun langsung meninju Harumi. Namun Narumi dapat menangkapnya. Dia pun melakukan tinju balasan. Namun tinjuan Narumi pun dapat ditangkap Kamakiri. Sedangkan itu Genji dan Juta sedang berbicara. Genji berpikir jika dia ingin menaklukkan Suzuran, dia harus mengalahkan Rendaman.
Dan untuk melawan Rindaman, dia harus menjadi pria yang kuat. Saat melawan Kuga, dia baru sadar jika dia harus berlatih. Dan caranya dengan menantang pria-pria terkuat di Taorushi. Dan dia akan mengalahkan pria terkuat di kota itu. Target latihan pertama Genji adalah sekolah komersial Takia. Genji langsung pergi ke tempat itu, berdua dengan Juta. Genji sudah dikelilingi berandalan-berandalan di sekolah itu. Semua orang di sana ingin menghajar Genji. Genji pun berteriak, "Bawakan aku orang terkuat di sekolah ini." Tiba-tiba ada kursi melayang yang mengincar Genji. Namun untungnya dia dapat menghindar. Seorang di sana berkata, jika dia orang itu. Juta keringat dingin. Dia tahu jika dia adalah pemimpin di sekolah Takia e-commerce. Genji pun langsung menantang pria itu. Yaps. Dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka, saya akan membuat kelanjutannya ya. Tolong komentar apakah sebaiknya dilanjut atau enggak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Check it out.